Ketatkan vaksinasi, longgarkan PPKM. Masa iya? Halo semua, di antara kita pasti udah lelah ya dengar berita PPKM diperpanjang. Ya, PPKM ini memang menjadi upaya pemerintah memutus rantai penyebaran COVID-19. Nah, untuk memaksimalkan upaya tersebut, sebenarnya kita juga bisa loh ikut andil di dalamnya. Dengan cara apa? Ya, betul, dengan mengikuti program vaksinasi. Sebenarnya kenapa sih kita harus vaksin? Ketika kita sudah divaksin, dapat menurunkan risiko terdampak COVID-19. Dan apabila kita dinyatakan positif COVID, maka gejala yang dialami cenderung lebih ringan, dan tingkat penularan ke orang lain juga berkurang jika dibandingkan yang tidak divaksin. Menurut Our World in Data tahun 2021, hanya 11,2% masyarakat di Indonesia yang telah menerima vaksinasi lengkap 2 dosis, sama halnya dengan negara India. Angka tersebut cukup jauh bila dibandingkan dengan negara Jerman dan Inggris yang sudah mencapai 58 hingga 61%. Padahal, butuh 70-80% dari populasi untuk dapat mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok, sehingga ketika sebagian besar populasi memiliki kekebalan, populasi yang rentan ikut terlindungi. Saat terjadi infeksi virus varian baru yakni Delta, yang memiliki tingkat penyebaran lebih cepat dari Alpha, menjadikan banyak yang terinfeksi. Ditambah lagi, belum banyak penduduk tervaksinasi sehingga risiko infeksi dengan gejala berat menjadi lebih besar dan membutuhkan perawatan medis. Hal ini menyebabkan layanan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit menjadi penuh. Kondisi tersebut telah terjadi di negara India. Sementara itu, di negara dengan tingkat vaksinasi yang sudah tinggi seperti Jerman dan Inggris, kondisinya tidak terlalu parah. Lalu bagaimana sih cara kerja vaksin? Vaksin merupakan produk biologi dari virus yang telah dilemahkan atau sudah mati dan akan merangsang munculnya kekebalan tubuh. Saat vaksin COVID-19 disuntikan pada tubuh manusia, vaksin tersebut akan membentuk memori untuk melawan virus penyebab COVID-19. Jika orang yang telah divaksin terpapar virus COVID-19, maka sistem imun akan mengingat dan mengenali virus sehingga merespons secara cepat virus yang masuk ke dalam tubuh dengan menetralkannya. Oleh karena itu, tubuh memiliki perlindungan lebih agar tidak jatuh sakit atau menderita sakit parah akibat virus COVID-19. Ada beberapa jenis vaksin yang digunakan di Indonesia seperti Sinovac, Sinopharm, Pfizer, Moderna, dan AstraZeneca. Hal yang penting dari vaksin, selain sisi keamanannya adalah, ya, efikasi dan efektivitasnya. Bedanya apa sih efikasi dengan efektivitas? Efikasi adalah tingkat kemanjuran vaksin melawan penyakit dalam kondisi yang terkontrol atau saat tahap uji klinis. Sedangkan data efektivitas diperoleh setelah vaksin diberikan izin penggunaan dan digunakan oleh masyarakat luas. Efektivitas vaksin Sinovac pada usia 18 tahun ke atas efektif 100% mencegah kematian. Sedangkan pada usia lanjut dapat menurunkan kejadian kematian hingga 15 kali. Lalu, menurut data WHO, vaksin AstraZeneca efektif mencegah kejadian rawat inap pada pasien COVID varian Delta hingga 71% pada dosis pertama dan 92% setelah pemberian dosis kedua. Sedangkan dari segi efikasinya, vaksin Sinopharm dapat melawan gejala infeksi COVID-19 sebesar 79% dan mencegah perawatan di rumah sakit sebesar 79%. Vaksin Pfizer dapat melawan gejala infeksi hingga 95%, sedangkan Moderna hingga 94%. Lalu, menurut WHO, vaksin Sinovac dan Pfizer memiliki efikasi 100% pada usia 12 hingga 15 tahun dan 95,5% pada usia di atas 16 tahun. Nah, lalu bagaimana dengan orang-orang yang malah sakit setelah divaksin? Setelah vaksin, kok lengan jadi pegal-pegal ya? Tenang, itu merupakan salah satu KIPI, atau kejadian ikutan pasca imunisasi yang umum terjadi setelah kita divaksin. Efek samping tersebut umumnya terjadi 1 atau 2 hari setelah divaksin. Misalnya, nyeri di bekas tempat suntikan, nyeri otot atau sendi, demam, dan mual. Mayoritas orang tidak mengalami efek samping serius dari vaksinasi.
Efek samping yang paling umum terjadi merupakan efek samping ringan dan akan hilang segera dengan sendirinya. Seperti yang telah dijelaskan tadi, vaksin didesain untuk memberikan kekebalan pada tubuh kita tanpa harus mengalami bahaya terkena penyakit itu secara langsung. Maka, umum untuk mengalami beberapa efek samping ringan hingga sedang setelah menerima vaksin. Ini karena sistem imun kita sedang menginstruksikan tubuh untuk bereaksi dengan cara tertentu, seperti meningkatkan aliran darah sehingga lebih banyak sel imun yang bersirkulasi di tubuh, atau meningkatkan suhu tubuh untuk membunuh virus. Tapi tidak mengalami efek samping juga bukan berarti vaksin tidak efektif loh, karena setiap orang merespon vaksin secara berbeda. Selanjutnya, kita akan bahas efek samping serius dari vaksin. Terdapat risiko efek samping serius berupa reaksi alergi parah, namun sangat jarang terjadi. Menurut CDC, reaksi ini terjadi pada 2-5 orang setiap 1 juta orang yang divaksinasi di Amerika Serikat. Inilah sebabnya, setelah menerima vaksin, kita diminta untuk tinggal selama 15-30 menit di tempat vaksinasi agar tenaga kesehatan dapat memberikan penanganan langsung bila terjadi reaksi alergi. Pada pemberian vaksin AstraZeneca, terdapat efek samping serius berupa sindrom trombosis dengan trombositopenia atau penggumpalan darah dengan kekurangan trombosit. Tapi kasus ini terjadi 1:250.000 orang pada usia dewasa. Nah, jangan khawatir guys, semua vaksin yang mendapat rekomendasi dari WHO sudah terjamin efektivitas dan keamanannya. Seperti semua vaksin yang lebih dulu ada, vaksin COVID-19 telah melalui proses pengujian multi-tahap yang ketat, termasuk uji klinis besar yang melibatkan puluhan ribu orang. Jadi, kamu tidak perlu takut dan ragu untuk melakukan vaksinasi. Terus apa aja sih yang bisa dilakukan kalau kamu mengalami efek samping setelah melakukan vaksinasi COVID-19? Kalau kamu mengalami kebas dan kaku di daerah sekitar penyuntikan, maka bisa dikompres dengan air dingin. Selain itu, kamu juga harus sering menggerakkan lengan yang disuntik agar rasa kebas berkurang. Banyak minum air putih serta berpakaian ringan dan nyaman dapat mengurangi ketidaknyamanan akibat demam. Apabila rasa nyeri tidak tertahankan, maka bisa membeli obat bebas yang dijual di apotek terdekat seperti paracetamol, ibuprofen, dan lain sebagainya sesuai anjuran tenaga medis. Bila kamu mengalami efek samping tidak terduga atau efek samping berlangsung lebih dari 3 hari, kamu bisa hubungi penyedia layanan kesehatan terdekat ya. Kemudian, di mana kita bisa mendapatkan vaksin? Layanan vaksinasi COVID-19 dilaksanakan pada fasilitas kesehatan baik milik pemerintah pusat, daerah, atau swasta yang memenuhi persyaratan, di antaranya puskesmas, klinik, rumah sakit, unit pelayanan kesehatan di KKP, dan dinas kesehatan kabupaten atau kota. Dari tempat tersebut, kita dapat mencari informasi terkait jadwal dan kuota pelayanan vaksinasi. Untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai fasilitas kesehatan terdekat yang menyediakan vaksinasi, dapat mengunjungi laman covid19.go.id/vaskesvaksin atau bisa melalui aplikasi Peduli Lindungi yang dapat diunduh pada Play Store Android kamu. Nah, gimana? Udah semakin yakin kan buat vaksin? Yuk segera jadwalkan vaksinasimu dan jangan lupa tetap jalankan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Terima kasih.